Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Pemuda Berdikari. Salam berdikari, kreatif, inovatif, dan produktif. Pada kesempatan kali ini saya Abdul Rahim dari Divisi Peternak Entok Pemuda Berdikari ingin sedikit mengulas tentang prospek dari program pembibitan DOC Entok. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah pengalaman saya pribadi dari hasil beternak entok beberapa tahun terakhir sampai sekarang. Ini saya merasakan sendiri bagaimana keuntungan dari program pembibitan entok ini. Yang pertama yang saya rasakan adalah perawatan dari entok sendiri ini lebih mudah, apalagi indukan. Kita cukup memperhatikan kebersihan kandang, kemudian pakan yang bisa menghasilkan telur dengan fertil yang bagus. Untuk indukannya mungkin kita tidak terlalu memakan banyak waktu untuk perawatannya. Kemudian dalam proses pembibitan ini, selain itu yang akan kita peroleh keuntungannya lagi adalah kita lebih efisiensi waktu atau lebih menghemat waktu, karena dalam program atau dalam proses pembibitan ini kita tidak perlu tapi kita tidak butuh waktu lama dalam proses peningkatan dari entok-entok untuk menghasilkan DOC itu sendiri. Jadi kita lebih menghemat waktu, karena saya sendiri untuk perawatannya ini kan tidak terlalu fokus dalam pengawasan entok saya sendiri, karena yang saya lakukan dan bagi saya beternak entok ini adalah hiburan dan juga hobi. Jadi ada pekerjaan lain yang tetap saya lakukan di samping beternak entok. Kemudian berapa lama sih yang kita butuhkan untuk menghasilkan DOC yang nantinya akan kita jual? Nah, ini mungkin bagi saya, karena indukan yang jumlahnya cukup lumayan, ini nanti kita akan bisa menghasilkan DOC setiap 2 minggu atau 1 minggu sekali, itu kita bisa menghasilkan DOC. Karena entok atau indukan entok yang saya miliki ini ketika bertelur semuanya itu jarang yang bersamaan. Jadi ada renggang waktu untuk mereka bertelur. Jadi ketika panen pun kita sebenarnya juga tiap minggu atau 2 minggu sekali kita bisa panen dari indukan-indukan entok yang saya miliki. Nah, berapa lama yang dibutuhkan entok untuk menghasilkan DOC? Kita ambil saja ketika entok itu bertelur misalkan 13 butir, berarti waktu yang dibutuhkan adalah 13 hari. Kemudian masa mengeram ini sekitar 35 atau 36 hari. Nah, kalau kita kalkulasi berarti ini kan sekitar 48 hari kita nantinya akan panen. 48 hari kita akan panen DOC. Nah, dari beberapa indukan, kalau yang kita miliki ini bertelurnya tidak sama, misalkan indukan yang pertama itu hari ini bertelur, kemudian indukan yang satunya 1 minggu lagi sudah mulai bertelur. Nah, dari situ kita nanti bisa panen DOC ini dengan jangka waktu hanya 1 minggu. Nah, itu adalah salah satu keuntungan dari program pembibitan. Beda lagi kalau nanti dari program pembesaran yang kita panennya butuh waktu cukup lama, dan memang kalau kita pembesaran dengan jumlah yang besar, nanti ketika panen juga akan menghasilkan uang yang banyak. Tapi kalau dalam program pembibitan DOC mungkin yang telur bersamaan ini hanya 2 atau 3 indukan. Nah, dari 2 atau 3 indukan yang bertelur bersamaan mungkin kita bisa panen 30 sampai 35 DOC. Ini juga sudah
memiliki hasil yang lumayan kalau bagi saya. Selain itu, perawatan kita ketika kita menjual DOC, kita tidak perlu melakukan perawatan yang ekstra, karena setelah mungkin kita merawat DOC hanya 1 minggu. Nah, setelah itu baru kita jual. Ketika DOC sudah sehat dan sudah siap untuk kita pindahkan ke kandang pembeli, baru kita jual. Karena kalau umur 1 sampai 2 hari atau 3 hari itu kan masih dalam kondisi yang rawan. Jadi ketika umur 1 minggu atau 10 hari baru kita jual. Nah, selain itu prospeknya lagi ketika kita dalam program pembibitan ini adalah peminatnya itu sangat banyak, khususnya di wilayah saya sendiri, yakni di wilayah Kecamatan Grabagan. Ini untuk peminat DOC dari entok itu juga sangat banyak, dan biasanya saya menjual pun dari ke wilayah-wilayah luar kecamatan yang membutuhkan, karena banyak sekali peternak-peternak entok di sekitaran wilayah saya yang mengambil program pembesaran, dan saya sendiri tetap di program pembibitan, karena antara satu peternak dan yang lain itu kita tetap saling berkesinambungan. Mungkin itu sedikit pengalaman dari saya dari peternak entok dari segi program pembibitan. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Kita sebagai pemuda jangan pernah takut untuk berusaha, jangan takut untuk berproses, karena dalam proses itu pasti akan menemui kegagalan. Gagal, bahkan 1000 kali gagal, kita harus tetap bangkit karena pasti ada kesuksesan yang akan menunggu kita. Tetap semangat, tetap berusaha, tetap berjuang demi masa depan dan demi kedua orang tua kita. Tetap dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, karena tanpa kalian semua kami juga tidak akan bisa berkembang. Maka dengan bantuan kalian semua kita akan berkembang bersama demi kreatifnya pemuda dan kemandirian pemuda, demi kemajuan para pemuda Indonesia. Tetap semangat dan terus berjuang. Salam berdikari, kreatif, inovatif, dan produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.